umat, membangun bangsa, ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi. Salam, silakan masuk. Silakan duduk. Pak, kami dari mahasiswa Anda mau sedikit bertanya tentang profil KUA di sini, boleh? Siap. Dari mana? Dari Unja ya? Ya, Semester berapa? semester 7, Jurusan apa? pendidikan bahasa Arab. Di sini tujuannya Ingin bertanya tentang profil singkat KUA Muara Tembesi. oke, siap. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Yang pertama, saya ingin bertanya tentang sejarah singkat KUA di sini, Pak. Ya. Sejarah singkatnya kapan tahun berdirinya sama kepala awal sampai sekarang. Itu ya. Tahun berdiri kantor KUA Kecamatan Muara Tembesi sama kepala KUA yang pernah bertugas di sini. Itu maksudnya. Ya, Pak. Baik. Menurut catatan dokumen yang ada di kantor KUA ini bahwa kantor urusan agama Kecamatan Muara Tembesi ini mulai berdiri tahun 1970. 1970 ya. Dengan kepala KUA-nya yang bisa kami sampaikan sesuai dengan dokumen yang ada di sini. Yang pertama adalah Bapak Abdul Somad. Ya. Kalau di dalam catatannya nama lengkapnya itu Bapak Samad gitu ya. Yang kedua Bapak Saprudin Abidin. Kemudian yang berikutnya lagi Bapak Fahrudin Saleh. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Bapak Mahmud Nawawi. Setelah itu diteruskan lagi oleh Bapak Aminullah. Bapak Aminullah ya. Kemudian setelah itu Bapak Khalidi, kepala KUA namanya itu Bapak Khalidi ya. Kemudian setelah itu diteruskan oleh Bapak Nur Hadi, Pak Nur Hadi. Kemudian setelah itu Bapak Muzamil almarhum ya, dan meninggal ya Pak Muzamil. Kemudian setelah itu Bapak Muslim SAG. Selanjutnya lagi setelah itu Bapak Dr. Anus Abdul Majid. Kemudian setelah itu Bapak Muhammad Ali Ishak. Kemudian baru saya, Bapak Muhammad Syahid SAG MT MSc. Itu kepala KUA. Bapak dari tahun berapa di sini, Pak? Saya di sini
bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang. Yang lainnya apa yang bisa dibantu? Apakah pegawai KUA ini memberikan layanannya sesuai dengan kode etik atau agak berbeda dari kode etik? Ya, semestinya seyogianya seperti itu. Kami berusaha pegawai KUA ini menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kode etik, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Terus Pak, fungsi dari KUA Muara Tembesi ini apa saja? Ya, secara umum bahwa fungsi kantor KUA itu adalah menjalankan tugas Kementerian Agama Kabupaten. Di antara lain tugas pokok dan fungsi KUA itu adalah pelayanan pencatatan nikah dan rujuk. Kemudian ada juga bidang-bidang yang lain seperti bidang zakat, wakaf, bidang haji dan umroh, kemudian bidang keluarga berencana, bidang rumah ibadah, ya, kemudian juga pelayanan kerukunan umat beragama, kemudian juga menyangkut dengan paham-paham keagamaan, aliran-aliran keagamaan yang ada di masyarakat, itu juga termasuk tugas dan fungsi kantor KUA Kematan. Terus Pak, output dari kantor KUA ini sendiri seperti apa ya Pak? Output yang dimaksud yang seperti apa? Yang prestasi-prestasi yang Oh, itu. dihasilkan KUA. Oke. Kalau prestasi KUA, kantor urusan agama Kecamatan Muara Tembesi ini pernah mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh Kementerian Agama, ya, baik lomba Kementerian Agama tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Di antara lain pernah meraih juara 1 tahun 2013. Kalau tidak tahu itu KUA Teladan 1 tingkat Kabupaten Batanghari. Kemudian pernah juga tahun 2017 itu juara harapan 1 lomba KUA Teladan tingkat Provinsi Jambi. Itu untuk profil kantor KUA, ya mungkin prestasi. Kemudian kalau untuk pegawai tahun 2018 kita kan ada penyuluh agama Islam, ya. Penyuluh agama Islam kita mengikuti lomba penyuluh teladan tingkat Provinsi Jambi dan itu alhamdulillah mendapat juara 1. Kemudian kami juga pegawai-pegawai yang ada setiap hari amal bakti Kementerian Agama seperti tahun yang lalu, ya, dilaksanakan. Itu juga kita mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Batanghari. Ya, alhamdulillah kami pernah meraih juara 1 lomba selawat badar, kemudian juara 1 penyelenggaraan praktik penyelenggaraan jenazah, dan juga juara 1 pelaksanaan lomba apa itu hafiz ayat-ayat pendek dan praktik penyuluhan keagamaan di masyarakat. Apa yang lain? Bagaimana prosedur yang dijalani dalam kantor KUA ini dalam melayani masyarakat? Nah, pada umumnya pelaksanaan pelayanan masyarakat itu sama dengan kantor-kantor yang lain. Artinya salah satu contoh bahwa kalau kita lihat dari tugas pokok kantor KUA itu pelayanan yang terbanyak, ya. Yang terbanyak itu adalah pelayanan masalah nikah dan rujuk. Katakanlah masalah nikah, ya. Dan setiap yang mau nikah itu datang mendaftar dengan membawa semua persyaratan, lalu kita periksa. Kemudian tahap berikutnya ya dipanggil untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan calon pengantin. Kemudian berikutnya baru ditentukan hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah. Kemudian mungkin kalau perlu ditambahkan khusus pada masa pandemi COVID-19 ini pelayanan kita, ya, kita mengikuti protokol kesehatan. Antara lain, ya, setiap tamu yang masuk kita wajibkan tersediakan tempat cuci tangan beserta hand sanitizer-nya. Kemudian kita wajibkan menggunakan masker. Kemudian
Kalau pelaksanaan akad nikah ataupun bimbingan ataupun pelayanan kantor KUA kita batasi dengan jumlah sudah ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan. Baik Pak, cukup sampai di sini. Ya, Mohon maaf bila ada salah kata. ya, Terima kasih Pak. ya, sama-sama.